Shalom, saudara terkasih di dalam Kristus, semua keluarga besar dari Chosen Generation. Ya, hari ini kita kembali ibadah online. Tapi ingat sekali lagi, jangan sampai mengurangi hormat kita sama Tuhan. Walaupun ibadah online, tapi tetap kita melakukan seperti ibadah raya. Saya rindu supaya kita semua, walaupun kita nggak berjumpa, walaupun kita nggak ketemu, tapi kita semua cari Tuhan terus dan semangat terus mengikut Tuhan. Supaya jangan sampai suatu hari nanti ketika Tuhan datang, kita kedapatan bercacat, bercela. Jangan sampai seperti itu. Supaya ketika Tuhan datang, sungguh-sungguh terus kita cari Tuhan, suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami sampai ke detik ini Tuhan, karena kebaikan-Mu saja. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan buat Chosen Generation dan buat semua keluarga besar Tuhan dari kami. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah belaka. Tuhan, Engkau menjadikan kami kuat, sehat. Biar kami kuat dan sehat juga di dalam kebenaran. Biar kami kuat dan sehat juga secara rohani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berbicaralah Tuhan. Melalui online ini Tuhan, Tuhan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penghalang-penghalang kami tolak dan kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Roh-Mu berbicara dan kami percaya kami dimerdekakan, dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, shalom. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita berbicara tentang tujuan hidup orang percaya. Setiap kita pasti punya tujuan. Apalagi ketika kita sudah menjadi orang percaya, apakah tujuan kita? Apakah benar-benar tujuan saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan? Ataukah tujuan saudara hanya sekedar selamat? Ingat saudara, tujuan akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Tujuan akan mengarahkan perjalanan hidup kita. Banyak orang percaya hari ini memiliki tujuan ke surga, tapi permasalahannya tidak ditunjang dengan gaya hidup surgawi. Ini yang jadi masalah. Banyak orang kepingin banget ke surga, tujuannya memang ke surga, tapi gaya hidup surgawi nggak mau dipakai. Cara hidup surgawi diabaikan. Jika ada orang seperti ini, saya bilang, dia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sebaik apapun tujuan, jika tidak dilakukan semaksimal mungkin, tidak pernah akan bisa sampai. Tidak akan bisa sampai. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, rohani yang tertidur tidak akan pusing dengan arah tujuan. Orang yang rohaninya tertidur gak pernah bisa memusingkan arah tujuannya. Namun ketika dia mulai bangun, ketika dia mulai sadar dan mulai bergerak, dia harus mengetahui arah tujuannya. Jika seseorang mulai bangun, bangkit, sadar, tapi gak tahu arah tujuannya, dia akan berputar-putar dan sama saja tidak akan sampai di tujuan. Setiap keputusan apapun atau perbuatan apapun harus diteliti. Apakah keputusan itu ataukah perbuatan itu dapat membawa kita kepada tujuan kita ke surga, ataukah keputusan atau perbuatan itu menjadi batu sandungan kita untuk sampai kita ke surga. Hati-hati saudara, hati-hati. Iblis pakai berbagai cara supaya saudara dan saya tidak sampai di tujuan. Sekali lagi saya bilang, hati-hati. Iblis berusaha menjegal saudara dan saya supaya kita
putus di tengah jalan, atau supaya saudara dan saya tidak pernah sampai di tujuan. Banyak orang meraba di dalam kegelapan, berjalan meraba di dalam kegelapan, tanpa disadari mereka menuju surga, tapi tanpa memakai kompas, tanpa memakai peta, yaitu firman Tuhan yang benar. Kalau orang mau ke surga tanpa pakai firman, tanpa pakai kompasnya, yaitu firman Tuhan yang benar, dia nggak pernah akan sampai di tujuan. Dia akan berbelok di tengah jalan, dia akan lari dari tujuan. Ini bahaya, saudara. Bagi orang non-Kristen, nggak pusing dengan tujuan ke surga, itu memang begitu. Mereka sibuk cari dunia, mereka sibuk mengejar semua harta, sibuk dengan harta-harta duniawi, dan semua berakhir di liang kubur. Mereka menganggap semua akan berakhir di liang kubur. Orang dunia tidak pernah puas dengan dunia. Yang bahayanya, orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, yang seharusnya memisahkan diri dari dunia, malah terjerumus di dalam pengejaran akan dunia dan cinta akan dunia. Ini bahaya luar biasa. Seharusnya kita yang sudah percaya, seharusnya kita dipisah dari dunia, memisahkan diri dari dunia. Tapi banyak orang Kristen hari ini yang merasa sudah percaya, malah mengejar dunia, terjerumus di dalam cinta akan dunia. Dan ini membuat dia tidak bisa maju, dan membuat dia berjalan di tempat. Orang seperti ini tidak pernah akan bisa sampai ke tujuan. Yesus nyata memberi teladan buat kita semua, supaya benar-benar kita belajar dari dia, bagaimana dia fokus pada tujuannya. Bagaimana Yesus begitu fokus pada tujuannya, dia tidak mau dialihkan oleh apapun, supaya kita belajar dari dia sebagai guru kita, dan kita sebagai muridnya benar-benar kita belajar dari dia, bagaimana kita mencapai tujuan kita, yaitu bukan sekedar selamat, tapi dipermuliakan bersama dengan dia. Mungkin saudara sama saya bisa bersama-sama baca di Matius 26 ayat 1 dan 2. Matius 26 ayat 1 dan 2. Matius 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Ayat kedua, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, ini tujuannya. Dan luar biasanya, dia menyampaikan tanpa suatu kegetaran, tanpa suatu ketakutan. Dia sudah tahu 2 hari lagi dia harus disembelih. Dia harus menjadi anak domba yang dihukum mati. Tapi dia gak gentar. Dan karena apa? Karena itulah tujuannya. Itulah tujuannya. Yesus benar-benar jelas memberi saudara dan saya teladan arah tujuan selama di dunia. Dan kegerakannya selama di dunia diarahkan ke sana. Yesus memiliki arah tujuan yang sangat jelas, yaitu menjadi tebusan buat saudara dan saya. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat ke-17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya, kenapa Yesus dibaptis? Supaya dia memberi teladan buat kita. Lewat baptisan itu menyatakan kematiannya. Baptisan adalah pernyataan tentang suatu kematian. Baptisan adalah pernyataan tujuan Yesus, yaitu untuk mati bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu dia rela menyatakan diri.
menjadi teladan buat kita supaya dia dibaptis. Terus lanjutkan di Lukas 9 ayat 28 sampai 31. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Iya, saudara perhatikan, waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan tentang tujuannya selama di dunia, yaitu menjadi tebusan bagi kita semua. Itu tujuannya, dia gak gentar dengan tujuan itu, dan hidupnya diarahkan pada tujuan itu. Dia gak lari dari tujuan itu. Apakah saudara dan saya benar-benar memiliki tujuan itu? Apakah saudara dan saya benar-benar memiliki tujuan sebagai orang percaya, yaitu dipermuliakan bersama dengan dia? Apakah kita sering diserongkan dari tujuan-tujuan itu? Ini bahaya, saudara. Saya bicara ini supaya mengingatkan kepada saudara dan juga kepada saya sendiri, supaya kita benar-benar fokus pada tujuan itu. Sekarang di Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 28. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap saja satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Iya. Saya perhatikan ya, lihat ya. Apa sih tujuan Yesus? Sekali lagi, Tuhan Yesus punya satu tujuan yang gak bisa diotak-atik, yaitu menjadi tebusan bagi kita semua. Dia datang ke dunia untuk satu tujuan, yaitu dia hidup untuk mati bagi kita, dan kematiannya supaya kita hidup. Ini tujuan Kristus ada di dunia. Sekarang saudara dan saya harus punya satu tujuan yang sama, yaitu hidup kita untuk mati dari keinginan dunia, supaya kematian kita membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sekali lagi saya ulang, hidup kita untuk mati dari semua keinginan-keinginan dunia, dan kematian itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Inilah tujuan hidup kita sebagai seorang percaya. Tuhan bilang seorang murid harus sama seperti gurunya, dan seorang murid harus mengikuti jejak gurunya. Kalau gurunya menyerahkan dirinya bagi tebusan, muridnya pun harus menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Saudaraku, ini harus menjadi tujuan saudara dan tujuan saya. Kita harus berubah, dan kita nggak boleh lagi digeser oleh keinginan-keinginan dunia. Tuhan memiliki tujuan ke Yerusalem untuk menggenapi semua rencana Allah, dan tidak bisa diganggu gugat. Yesaya 50 ayat ke-7.
Yesaya 50 ayat ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Iya, dia meneguhkan hatiku seperti gunung batu. Bisa bayangin orang yang teguh sedemikian rupa karena dia memiliki tujuan yang jelas. Orang yang pelin-pelan itu dikarenakan dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Semakin jelas tujuan saudara, yaitu dipermuliakan bersama Tuhan, semakin tegas saudara dan semakin teguh saudara berdiri di dalam kebenaran. Semakin saudara tidak punya tujuan yang jelas, semakin saudara bingung, semakin saudara pelin-pelan dengan tujuannya, semakin mudah saudara diombang-ambingkan oleh tipu daya kuasa kegelapan. Tuhan rindu benar-benar saudara punya keteguhan hati, punya tujuan yang jelas, supaya benar-benar saudara berjalan menuju tujuan itu dan saudara tidak diselewengkan ke kiri ataupun ke kanan. Saudara tetapin hati saudara supaya saudara berjalan di dalam tujuan itu. Seberat apapun untuk mencapainya, saudara harus berjalan di situ. Amin. Lukas 9 ayat 51. Lukas 9 ayat ke-51. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, sebelum dia terangkat ke surga, saudara perhatikan baik-baik. Sebelum terangkat ke surga, dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Di Yerusalem ada apa? Di Yerusalem ada salib. Di Yerusalem ada kematian. Di Yerusalem itulah tujuannya, yaitu menyerahkan dirinya bagi kita semua. Itu tujuannya. Oleh sebab itu, siapapun yang rindu untuk diangkat, dia harus pergi ke Yerusalem. Artinya, saudara tidak duduk diam. Banyak orang duduk diam menunggu pengangkatan. Dipikir dengan duduk diam, dia hidup kudus, hidup suci. Bukan begitu, tapi Tuhan mengajak kita. Ketika kita punya tujuan, kita mau diangkat bersama dengan orang-orang kudusnya, kita mau berjumpa dengan Tuhan di awan-awan permai, kita harus bergerak. Kita harus melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya harus punya tujuan, yaitu memikul salib dan mati di atas kayu salib. Kalau saudara nggak punya tujuan memikul salib dan mati di atas kayu salib, berarti saudara belum punya tujuan untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Saudara harus memikul salib, mematuhi semua kehendaknya untuk dapat diangkat. Saudara tidak duduk diam, tapi saudara bergerak ke tujuan. Tujuannya harus benar, yaitu salib Tuhan. Salib akan mengarahkan saudara kepada jalan yang benar. Jadi salib ada demi kematian daging kita. Sekali lagi, salib ada demi kematian daging kita, dan itu mendahului pengangkatan. Bagaimana saudara dan saya bisa jadi muridnya kalau kita tidak mengarahkan diri kita pada tujuan yang benar? Kita harus punya tujuan yang sama dengan tujuan dia. Sekali lagi, saudara dan saya harus punya tujuan yang sama dengan tujuan dia. Kalau tujuan kita nggak sama, berarti kita nggak bakal bisa diangkat. Murid harus ikuti jejak gurunya dan melangkah kemana gurunya melangkah. Sekali lagi,
Murid harus mengikuti jejak gurunya. Kemana gurunya melangkah, muridnya harus melangkah. Saudara tahu kalimat ini? Di Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara tahu apa artinya sudah selesai? Sudah selesai artinya itulah tujuannya dan dia sudah sampai kepada tujuannya. Semua perjalanannya untuk mencapai tujuan itu sudah digenapi. Dan dia berkata, sudah selesai semuanya. Betapa fokusnya dia sama tujuan. Dan hari ini dia mengingatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya benar-benar fokus pada tujuan kita, yaitu dipermuliakan bersama dengan dia. Saudaraku, saya bilang sama saudara ya, ke depan tidak akan menjadi lebih baik. Ke depan tidak pernah akan menjadi lebih baik. Tapi Tuhan kita tetap baik. Selama ada Tuhan di dalam hidup kita, semuanya akan jadi baik-baik. Sekali lagi saya ulang, ke depan semua tidak akan menjadi baik. Dunia tidak pernah akan jadi baik. Tapi Tuhan kita tetap baik. Dan selama ada Tuhan di dalam kita, semua akan jadi baik-baik. Percaya saudara, percayalah. Dunia ini tidak akan pernah menjanjikan surga. Tuhan tidak pernah menjanjikan surga di bumi ini. Oleh sebab itu jangan pernah menjadikan bumi ini sebagai surgamu. Kalau engkau menjadikan bumi ini sebagai surgamu, saya bilang sama saudara, saudara akan masuk di dalam pengejaran yang salah. Saudara akan berjalan dalam tujuan yang salah. Bumi ini akan dihancurkan. Bumi ini bukan surga. Bumi ini bukan tempat kita. Tempat kita dari surga. Tempat kita di sana. Karena warga negara kita sudah diubah. Nah sekarang kalau warga negaramu sudah diubah, hayu sama-sama kita sampai ke tujuan itu. Sama-sama kita bergerak, bukan cuma diam aja, tapi kita bergerak, melangkah, lakukan firman Tuhan, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh sampai ke tujuan itu. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar angan-angan, tapi jadikan ini sebagai suatu fakta dan kenyataan. Hayo saudara, kita bergerak sama-sama. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Kita lihat seorang tokoh di Alkitab yaitu Paulus. Dia berbicara mengenai tujuan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara perhatikan ya, saudara harus pakai tubuh ini untuk digerakkan pada satu tujuan. Jiwa saudara harus difokuskan pada satu tujuan, yaitu apa? Panggilan sorgawi. Yaitu apa? Mahkota kekekalan yang Tuhan siapkan buat kita. Gimana caranya? Aku melatih tubuhku. Aku beribadah. Aku menyembah. Aku berdoa. Aku melakukan firman. Itu latihan tubuh. Gimana caranya saudara melatih tubuh saudara supaya saudara mengarahkan tubuh saudara pada satu tujuan itu? Dan inilah kerinduan hati Allah sebenarnya. Paulus bilang, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, banyak orang pelayanan, tapi tidak menguasai tubuhnya. Sekali lagi, banyak orang merasa sudah melayani, tidak menguasai tubuhnya.
Dia kecewa sama banyak hal. Dia kecewa dengan A, kecewa dengan B, kecewa dengan C. Dia tidak melatih tubuhnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gugur di tengah jalan tanpa dia sadar. Dia jatuh di tengah jalan tanpa dia sadar. Oleh sebab itu dibilang, jangan sampai ketika aku telah memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Bilang sama diri saudara, jangan sampai ketika aku telah melayani Tuhan, ketika aku telah melayani Tuhan, gara-gara perkara harga diri, gara-gara perkara kepentingan diri sendiri, aku tertolak. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Saudara. Banyak orang tahu ayat firman Tuhan, tapi tidak jadikan firman itu sebagai pedoman kehidupan. Mereka mengkoleksi firman Tuhan tanpa mau dikendalikan oleh firman Tuhan. Sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi, supaya benar-benar saudara menyimak baik-baik. Banyak orang tahu firman Tuhan, tapi hanya menjadikan firman itu sebagai koleksi pribadinya, tapi tidak pernah menjadikan firman itu sebagai pedoman hidupnya untuk mengarahkan dirinya pada tujuan-tujuan yang benar. Mereka jadikan firman itu hanya sebagai koleksi, tapi tidak mau dikendalikan. Berapa banyak dari kita ketika dengar firman, kita merasa tertegur, kita mulai merenung. Berapa banyak dari kita ketika kita dengar firman, kita merasa kita dihakimi. Kita semua harus benar-benar punya hati yang lurus. Sekali lagi, punya hati yang lurus, sehingga setiap firman yang kita terima sungguh-sungguh dan tujuannya satu, mengubah hidup saya, menjadikan saya pribadi yang lebih berkenan di hadapan Allah, menjadikan saya benar-benar pribadi yang agung, benar-benar menjadikan saya pribadi yang berbeda dari yang dulu, benar-benar menjadikan saya pribadi yang berbeda dari orang-orang dunia. Dan itu tujuannya. Kalau saudara tidak mati hari ini, saudara tidak pernah hidup hari ini. Saudara harus mati hari ini supaya rohani saudara hidup pula hari ini. Lihat ya perkataan Paulus sebelum dia dihukum mati. Lihat perkataan Paulus sebelum dia dihukum mati. 2 Timotius 4 ayat ke-7. 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu tujuannya. Paulus bilang, aku telah memelihara imanku, aku telah mencapai garis akhir. Sama seperti Yesus di atas kayu salib, dia bilang sudah selesai. Dia sampai kepada tujuan. Paulus sampai kepada tujuan. Paulus berani ngomong, aku telah memelihara iman dengan baik. Berani gak saudara bilang gitu? Aku telah memelihara iman dengan baik. Aku telah sampai pada tujuanku. Aku telah sampai pada tujuan imanku. Kalau saudara benar-benar orang-orang percaya, kalau saudara benar-benar orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara harus punya prinsip seperti Paulus. Sampai pada tujuan iman kita. Sekarang saya tanya sama saudara, apa sih tujuan imanmu? Apa sih tujuan hidupmu untuk menjadi orang percaya? Apakah sekedar diselamatkan? Ataukah saudara akan dipermuliakan? Saya bilang sekali lagi, begitu mudah saudara, begitu mudah ngomong soal surga, begitu mudah ngomong soal pengangkatan. Coba jalanin hidupmu sebagai orang yang terangkat. Coba jalanin hidupmu sebagai makhluk-makhluk surgawi. Butuh pematian daging. Jika tidak, saudara nggak akan menjadi makhluk surgawi. Dan jika tidak, saudara tidak pernah akan terangkat. Ingat ya saudara ya, Paulus tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia mengakhiri pertandingan.
Sekarang saya tanya sama saudara, tahukah saudara tugas yang Tuhan percayakan buat saudara? Tahu nggak? Setiakah saudara pada panggilan? Ayo, setia nggak pada panggilan kita? Bagaimana kita mengakhiri pertandingan dengan gilang gemilang? Kita mengakhiri dengan gilang gemilang. Kalau saudara tidak pernah setia pada panggilan, saudara kecewa sana, kecewa sini, kecewa sana, kecewa sini. Saudara lari, saudara tidak setia. Kita setia pada pribadi, pada perasaan kita. Kita setia pada perasaan kita, tapi kita tidak setia pada perasaan Allah. Hati-hati saudara, hati-hati. Ingat ya, mudah nggak jalan mencapai tujuan itu? Mudah nggak sih jalan mencapai tujuan itu? Nggak bakal mudah. Kita melewati jalan-jalan yang sulit. Bahkan di tengah jalan itu ada tipuan-tipuan kuasa kegelapan, supaya kita menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, supaya kita nggak fokus pada panggilan kita, supaya kita nggak fokus pada tujuan kita. Kalau saudara benar-benar belajar firman Tuhan, saudara akan tetap pada track yang benar. Apapun situasi kondisi di sekitarmu, apapun yang kau alami, apapun yang kau rasakan di sekitarmu, itu tidak pernah mempengaruhi tujuan imanmu. Kalau tujuan imanmu benar, engkau tetap steady pada panggilan itu. Engkau akan tetap lurus pada panggilan itu. Kenapa? Karena firmanmu benar. Bukan karena perasaan gini, perasaan itu, perasaan ini, perasaan itu. Perasaan akan membuat saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kebenaran akan membawa saudara pada tujuan. Sekali lagi, perasaan akan membuat saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kebenaran akan membawa saudara pada tujuan. Jalan menuju tujuan bukanlah jalan yang mudah. Lukas 9 ayat 52 sampai dengan 53. Lukas 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ayat 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, terkadang begitu saudara lari pada tujuan, jalan di dalam jalan tujuan saudara, saudara akan ditolak oleh banyak orang. Saudara akan dicap aneh seperti Yesus. Saudara lihat ya, kenapa Yesus ditolak? Karena perjalanannya menuju Yerusalem, perjalanannya menuju kematian, perjalanannya menuju kepada penyerahan hidup. Dia ditolak sama orang-orang di kiri kanannya. Ditolak. Kenapa? Karena tujuan itu. Saudara lihat ya, ketika saudara berjalan di dalam tujuan yang benar, ketika saudara berjalan di dalam tujuan yang benar, akan banyak orang yang berusaha menyandung saudara. Akan banyak orang yang berusaha menyandung kita. Dan akan banyak orang yang berusaha mengalihkan pandangan kita. Ketika fokus kita pada salib, saya yakin ketika fokus kita pada salib, kita akan ditolak oleh banyak orang. Karena banyak orang dipakai oleh kuasa kegelapan. Tujuannya agar kita tidak fokus lagi pada tujuan. Kita fokus pada perasaan, tidak fokus pada tujuan. Ingat saudara, dia memancing kita dengan berbagai reaksi. Jika reaksimu negatif, kita terjebak pada jalan yang salah dan kita tidak akan sampai pada tujuan. Atau mungkin kita akan sampai tujuan, tapi kita harus melalui dulu jalan-jalan yang susah, yang lebih sulit dari sebelumnya. Di sana banyak pencuri, banyak perampok, banyak serangan kuasa kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jalan A,
tapi kita keluar dari jalan itu karena perasaan kita. Hati-hati saudara, sekali lagi saya ulang, hati-hati. Reaksimu menunjukkan siapa dirimu. Sekali lagi, reaksimu menunjukkan siapa dirimu. Dan reaksimu akan membawa engkau ke tujuan yang mulia atau menggiring engkau kepada kematian yang kekal. Berhati-hati dengan reaksi kita. Kita terjebak pada tipu daya kegelapan. Berhati-hati. Dan kuasa kegelapan berusaha terus menjebak kita. Dengan cara bagaimanakah kita dapat memuliakan Allah? Kita mau memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Iya, menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita, menyelesaikan semua tujuan-tujuan iman kita. Kalau saudara menyelesaikan itu, saudara akan memuliakan Bapamu di surga. Jika hidupmu dikendalikan pada tujuan yang benar, engkau akan memuliakan Bapamu di surga. Sesuai utusan, bekerjalah sesuai utusan dan panggilan. Saudara harus bekerja sesuai dengan utusan dan panggilan. Di luar utusan dan panggilan hanya buang waktu dan membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya bilang, bekerjalah sesuai dengan utusan dan panggilan. Di luar utusan dan panggilan itu membuat saudara buang-buang waktu dan membuat saudara tersesat dan semakin jauh dari jalan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, mudah gak sampai ke tujuan itu? Tidak. Kadang kita juga mendapat ancaman-ancaman. Kita ditolak, kita juga dapat ancaman. Nyawa kita juga terancam. Kadang juga kita merasa terhimpit, kadang kita terintimidasi, kadang kita merasa dijauhin. Itulah cara iblis membuat kita tidak sampai tujuan. Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Lukas 13 ayat 31, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai." Iya. Ayat 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Iya. Coba perhatiin ya. Herodes disebut si rubah atau si serigala. Rubah memang kecil. Ingat, rubah memang kecil atau serigala itu kecil. Tapi bisa menghalangi rencana, tapi bisa menghalangi tujuan-tujuan Allah. Tapi bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Kadang-kala nyawa kita terancam, kadang-kala kita berusaha ditarik ke jalan yang salah. Bagaimana kita ketika mau jalanin kehendak Allah, tapi pas ada ancaman, ada masalah, bagaimana reaksi kita? Ketika saudara terancam, ketika saudara bermasalah, ketika saudara merasa diabaikan, apa yang saudara lakukan? Mundur? Ragu? Lari? Mundur, ragu, lari tidak membuat saudara sampai ke tujuan. Mundur, ragu, lari akan membuat saudara tambah jauh dari tujuan.
Berhati-hati saudara, berhati-hati dengan tipuan kegelapan lewat perasaan-perasaan kita. Berhati-hati dengan tipuan kegelapan lewat ancaman-ancaman ini. Berhati-hati lewat tipuan-tipuan kegelapan, lewat semua yang merasa kita ini ditolak, kita ini sebagai suatu sampah di mata dunia. Paulus juga bilang, kita tidak lebih dari sampah bagi dunia. Enggak mudah saudara ketika saudara berkomitmen untuk mencapai tujuan. Saya cuma bilang, jangan nyerah di tengah jalan karena masalah-masalah ekonomi. Jangan nyerah di tengah jalan karena ada masalah dengan sesama. Jangan nyerah di tengah jalan karena harga dirimu. Engkau harus terus maju supaya benar-benar engkau mencapai tujuan imanmu, yaitu panggilan surgawi. Engkau dipermuliakan bersama Tuhan. Jika kita nyerah, berarti kita kemakan tipuan si serigala, tipuan rubah. Hati-hati saudara. Lukas 18 ayat 31. Lukas 18 ayat ke-31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ya, luar biasa. Tuhan bilang, sekarang aku pergi ke Yerusalem. Bukan, tapi Tuhan bilang apa? Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Kita, yaitu saudara dan saya, diajak Tuhan ke Yerusalem. Saudara dan saya diajak Tuhan sampai kepada tujuan. Gimana caranya? Saudara dan saya diajak Tuhan memikul salibnya, dan saudara dan saya diajak Tuhan untuk mati bersama dengan Dia. Tapi si rubah ini terus menghalangi kita. Orang-orang Samaria terus menolak kita. Banyak kali kita terhalang dengan keadaan-keadaan. Hati-hati saudara, hati-hati dengan tipuan kegelapan yang membuat saudara tidak sampai pada tujuan, atau membuat saudara undur, membuat saudara ragu, membuat saudara lari. Tidak begitu. Saudara maju terus, berjalan terus bersama dengan Dia. Banyak orang bicara pengangkatan, tapi tidak mau taat. Terus saja memberontak, terus kecewa, terus marah. Bagaimana mau terangkat? Punya tujuan terangkat, tapi terus marah, terus kecewa, terus marah, terus memberontak. Nggak akan bisa terangkat. Kalau saudara benar-benar punya tujuan dipermuliakan bersama dengan Dia, terangkat di awan-awan, saudara harus menanggalkan harga diri saudara. Saudara harus menanggalkan siapa saudara, supaya benar-benar saudara bisa sampai kepada tujuan yang mulia. Saudaraku, jika demikian, bagaimana caranya supaya saudara bisa sampai ke tujuan? Tidak ada cara lain selain saudara harus memberi diri, berkomitmen total. Sekali lagi, memberi diri dan berkomitmen total. Tanpa memberi diri, tanpa berkomitmen total, saya bilang, saudara tidak bakal bisa sampai tujuan. Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 25. Yohanes 12 ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Iya, apakah kita mencintai nyawa kita? Apakah kita mencintai kedagingan kita? Apakah kita mencintai diri kita? Kalau saudara tidak mencintai kedagingan saudara, kalau saudara tidak mencintai siapa saudara, saudara baru bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang saya bilang, hidup untuk mati dan mati
untuk hidup. Ya, jadi tanpa komitmen total, saudara tidak pernah bisa mendapatkan kehidupan kekal. Tanpa komitmen total, saudara tidak pernah akan bisa sampai pada tujuan. Satu batang gandum itu bisa terdiri dari 30 sampai 50 benih gandum. Satu batang gandum bisa terdiri atas 30 sampai 50 benih gandum. Bisa bayangin kalau satu benih itu jatuh, dia akan bertumbuh jadi 50 lagi benih berikutnya. Bisa bayangin jika saudara hidup tapi saudara mati dari diri sendiri, saudara pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menghidupkan banyak orang. Tujuan kita harus tidak berubah, yaitu mati bersama dengan Dia. Karena Dia adalah guru kita dan kita muridnya. Kita harus mati bersama dengan Dia. Kita harus berbuah di dalam Dia. Ingat saudara, kita harus berbuah di dalam Dia. Dan berbuah di dalam Dia hanya bisa terjadi ketika saudara mati bersama dengan Dia. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, saudara harus dikuburkan, baru saudara bisa dibangkitkan. Saudara harus mati dulu, baru saudara bisa hidup. Sekali lagi, hidup untuk mati, mati untuk hidup. Ini harus jadi tujuan saudara dan saya. Dan hanya bisa terjadi ketika sungguh-sungguh saudara memberi diri sama Tuhan, berkomitmen total sama Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Sekarang Yohanes 12 ayat ke-27. Ini luar biasa loh, perkataan Yesus ini luar biasa. Yohanes 12 ayat ke-27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Iya. Jadi jiwaku terharu, kata Tuhan. Apakah aku harus berkata, Tuhan selamatkan aku dari kematian, selamatkan aku dari salib? Justru Tuhan bilang, tidak, itulah tujuanku, mati di atas kayu salib. Apakah saudara berkata, Tuhan selamatkan aku dari kematian daging? Tidak, justru itulah tujuan Tuhan. Saudara mati daging supaya saudara bisa dibangkitkan dalam hidup yang kekal. Itu tujuannya. Kalau saudara punya tujuan itu, saudara hidup akan dikendalikan oleh tujuan yang benar. Tapi syaratnya apa? Saudara harus tahu firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan dan berjalan dalam firman Tuhan, jangan berharap saudara akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Hidupmu hanya sebatas 70-80 tahun. 70-80 tahun. Puji Tuhan kalau bisa lebih. Gimana kalau besok Tuhan sudah datang? Ini mengarah loh. Saudara, ini sudah mengarah loh ke sana. Tambah hari tambah luar biasa loh tekanan ini. Saudara perhatikan beberapa nubuat bilang September ini bukan menjadi lebih baik. September ke sana itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi gimana sih caranya supaya saudara bisa survive? Saudara hanya bisa survive ketika saudara berjalan di dalam jalan Tuhan. Saudara punya tujuan yang benar. Tanpa tujuan yang benar, saudara tidak akan bisa survive. Ingat saudara, ingat sekali lagi, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Dan berkali-kali Tuhan ngomong di Chosen. Berkali-kali Tuhan ngomong di Chosen. Waktunya dipercepat. Bahkan minggu lalu Tuhan bilang, aku sudah berdiri di depan pintu dan siap menyambut mempelai. Bisa bayangin kalau mempelai laki-laki sudah siap? Apakah ini akan diundur? Enggak. Kita semua akan terbang ke awan-awan. Dan itu tujuan kita, memerintah bersama dengan Dia. Bisa bayangin di hari-hari terakhir ini jika saudara tersandung? Bisa bayangin di hari-hari terakhir ini jika saudara mementingkan perasaan saudara? Bisa bayangin di hari-hari terakhir ini jika saudara mementingkan diri sendiri? Bukankah hari itu akan menjadi jerat buat saudara dan buat saya kalau kita hidup bagi diri sendiri? Saudaraku, ingat ya, Tuhan mau membangun suatu bangunan rohani karena kita adalah bait Allah yang hidup. Tuhan mau membangunnya. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, kita adalah bait Allah. Kenapa? Karena ada Roh Allah diam di dalam kita. Saudara perhatikan. Bait Allah, tabernakel yang pertama itu didirikan di padang gurun. Dan ketika Roh Allah hadir, itu kemuliaan Allah ada di tabernakel itu. Bait Allah kedua itu didirikan di Yerusalem. Bait Allah pertama itu masa pengembaraan. Bait Allah kedua itu masa tenang, damai sejahtera di Yerusalem. Nah, Tuhan lagi membangun bait Allah ketiga. Di mana? Di diri saudara dan di saya. Di mana kita? Di padang gurun pengembaraan. Di mana kita? Begitu ada Tuhan di dalam kita, hidup kita menjadi Yerusalem. Hidup kita membawa damai. Hidup kita menjadi pembawa damai. Yesus ada di dalam diri kita. Kita kerjasama dengan Roh-Nya menjadi bangunan kediaman Allah. Tuhan mau benar-benar kita dibangun jadi kediaman-kediaman Allah. Kita dipakai Tuhan untuk bangunan rohani. Ingat ya saudara, bait Allah pertama itu di tabernakel di padang gurun. Bait Allah kedua itu di Yerusalem. Yerusalem artinya damai sejahtera. Bait Allah ketiga yaitu saudara dan saya. Di mana? Yaitu kita yang hidup di pengembaraan ini, di padang gurun ini. Kita nggak punya rumah di dunia ini. Rumah kita di surga sana. Dan ketika ada Roh Allah di dalam kita, kitalah Yerusalem itu. Dan Roh Allah sedang dibangun, sedang membangun baitnya di dalam kita. Pastikan bait itu terjadi di dalam saudara dan saya. Sekali lagi, pastikan bait itu jadi di dalam saudara dan saya. Tujuannya itu, saudara jangan pernah abaikan Roh Allah itu. Biarkan Dia membangun baitnya. Tunduk sama Dia, taat sama Dia. Abaikan perasaanmu, abaikan kepentinganmu, abaikan semuanya. Ikutin aja kemauannya. Kadang begitu ngikutin kemauan Tuhan, kadang kala banyak orang yang tidak suka. Kadang kala begitu saudara mengikuti kemauan Allah, banyak orang yang akan menyandung saudara, ngomongin saudara, jelekin saudara. Banyak orang akan melakukan itu. Tapi nggak usah pusing, jalanin aja. Biarkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Iya. Ingat ya, biarkan kita menjadi bangunan-bangunan rohani itu, menjadi batu untuk bangunan-bangunan rohani, supaya benar-benar kita membawa persembahan kepada Allah, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Yesus Kristus yang telah ada di dalam saudara dan saya. Biarkan kita membawa persembahan itu kepada Allah, dan kita menjadi bangunan-bangunan rohani Allah. Itu tujuannya. Sekali lagi saya bilang saudara, tanpa disiplin, bangunan tidak pernah akan bisa terbangun. Siapa kita? Bagaimana kerohanian kita? Tuhan bilang, rohani kita itu seperti menara, dan rohani kita itu seperti orang yang mau berperang. Coba sama-sama kita belajarin. Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 31. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Saudara perhatiin ya, ini Tuhan lagi menggambarkan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita seperti bangunan yang sedang terbangun. Seperti bangunan yang sedang terbangun. Dan yang kedua, kehidupan rohani kita tidak lepas dari yang namanya peperangan. Dua hal ini. Pada saat saudara percaya Yesus, Tuhan mau membangun suatu menara supaya orang lain di sekitar saudara bisa melihat siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Yang kedua, ketika saudara percaya Yesus, saudara tidak bisa mengelakkan diri dari yang namanya peperangan-peperangan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kalau kamu mau bangun menara, duduk dulu, hitung dulu. Kalau kamu mau perang, ayo berhitung dulu. Dua hal ini kehidupan rohani kita. Satu, bangun bangunan. Kedua, peperangan. Bangun rumah rohanimu. Bangun rumah rohanimu. Jadikan tubuhmu sebagai bait Allah. Hidup suci, hidup kudus, jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, masuk dalam peperangan rohani dan rebut kemenangan demi kemenangan. Inilah kehendak Tuhan. Gereja harus melatih jemaat berperang. Lawan siapa? Lawan diri sendiri. Dan lawan juga kuasa kegelapan. Gampang saudara lawan kuasa gelap. Tengkang-tengking sana, tengkang-tengking sini. Lawan diri sendiri coba. Lawan keinginan sendiri. Lawan perasaan sendiri. Waduh, matiin harga diri dan sebagainya. Itu jauh lebih sulit daripada melawan kuasa gelap yang saudara bisa lihat atau saudara tengkang-tengking sana sini. Gereja juga harus latih jemaat disiplin, bangun bangunan rohani, rumah rohani, dan untuk membeli diri bagi Allah. Ayat 33, Lukas 14 ayat 33. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Iya, kalau saudara tidak pernah melepaskan diri dari semua yang saudara miliki, termasuk harga diri, saudara tidak bisa dimuridkan. Sekali lagi, kalau saudara tidak bisa melepaskan diri dari semua yang mengikat saudara hari ini, tidak mau melepaskan diri dari harga dirimu, dari asetmu, dari kepentinganmu, dari kenyamananmu, dari segala macam. Saya bilang sama saudara, saudara tidak pernah akan bisa dimuridkan. Lepasin semuanya, total ikut Tuhan, komitmen total sama Tuhan, baru saudara bisa menjadi murid Tuhan. Inilah tujuannya. Saudara harus punya tujuan sama seperti Yesus, memikul salib dan mati.
dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan diri sendiri demi tujuan dan komitmen total demi mencapai sasaran. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau saudara benar-benar hidup untuk mati dan mati untuk hidup. Saya merindukan benar-benar saudara dan saya memahami setiap perkataan ini. Saya merindukan benar-benar saudara benar-benar berjuang sampai ke tujuan, yaitu dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Apapun resikonya dan apapun biayanya, sampailah pada tujuan. Karena di sana saudara akan tersenyum tanpa tangis dan tanpa air mata. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perkataan firman-Mu yang penuh kuasa. Tuhan Yesus, biarlah lewat perkataan ini kami semua dipulihkan, diubahkan, dan diproses, dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman ini. Terima kasih buat setiap perkataan-Mu. Perkataan-Mu bagaikan suatu bangunan Tuhan, yang akan membangun suatu rumah rohani di dalam kami. Tuhan, ajar kami untuk berkomitmen total supaya benar-benar bangunan itu jadi tanpa cacat dan tanpa celah. Dan bangunan itu benar-benar jadi sesuai kehendak Tuhan, tanpa lubang, tanpa bolong-bolong yang bisa menjadi serangan-serangan kegelapan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk hidup bagi Engkau dan Engkau bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita nggak tahu sampai kapan kita online, tapi terus kita maju di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan kita pribadi sama Tuhan. Amin.